Nah, jemaat yang diberkati sekalian, manusia memiliki kemampuan untuk melakukan dan menilai beragam hal. Ada hal yang dianggap baik atau buruk dalam hidup ini. Dan kita dapat melihat bahwa Nehemia memilih untuk melakukan hal yang baik untuk negerinya. Dia membangun kembali tembok-tembok Yerusalem bersama umat Allah dan membawa harapan baru untuk mereka yang tinggal di kota Yerusalem. Namun apa yang dilakukan oleh si Nehemia ini tidak dipandang, tidak dilihat baik lah oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan kita melihat sendiri bahwa seringkali pekerjaan Allah yang indah dan luar biasa itu bermula dengan kerja-kerja keras. Di mana apa yang kita dapat lihat, si Nehemia melakukan kerja-kerja yang keras. Untuk mendirikan semula tembok tersebut. Jadi proses pengerjaan tembok-tembok Yerusalem dapat berjalan dengan baik karena ada kebersamaan, ada kesatuan di antara orang-orang di sekitarnya. Tetapi ada satu pribadi ini tidak senang dengan apa yang si Nehemia lakukan. Bayangkan bila kamu melakukan sesuatu perkara hampir siap, tetapi pribadi itu tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Tidak kiralah dari segi pembelajaran ataupun dari segi pekerjaan, mungkin juga dari segi pelayanan. Kan apa yang akan kita rasakan? Dan di sini kita akan melihat apa yang Nehemia rasakan. Jadi sebagai orang yang bergelar manusia ini, perasaan sakit hati, kelukaan hati ini tidak akan lari dari perasaan manusia. Karena itulah lumrah manusia. Kamu lihat diri kamu, ada hati? Lihat kiri kanan kamu, ada hati? Tanya nih mereka, ada hati? Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama, kelukaan hati dari pihak luar. Apa yang dikatakan dengan kelukaan hati dari pihak luar? Ayat yang pertama dia berkata di sini, ketika Sanbalat dan Tobia orang Geshem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Nah, siapakah ini Sanbalat? Mungkin kita tertanya-tanya, siapa ini Sanbalat? Kenapa Sanbalat ini sangat benci kepada Nehemia? Sedangkan Nehemia itu melakukan kebaikan untuk pekerjaan Allah, tetapi dia sangat membenci kepada si Nehemia ini. Nah, Sanbalat ini adalah orang Horon, juga penguasa ataupun kita boleh katakan sebagai governor. Governor di tempat si Nehemia membangun tembok tersebut. Jadi disebabkan oleh mungkin dia rasa kekuasaannya tergugat, jadi dia mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu tindakan yang mungkin akan menyakiti hati si Nehemia ini. Jadi di dalam Nehemia 4 ayat 2 hingga 3. Mari kita buka dalam Alkitab kita. Tidak ada di screen, mari kita buka di dalam Alkitab kita, Nehemia 4 ayat 2 hingga 3. Sini dia berkata, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Kemudian lalu berkata Tobia orang Amun itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Sanbalat dan Tobia ini dia menghina pekerjaan Allah. Kan apabila tembok ini sudah berdiri, nah, apa yang mereka rasa? Mereka rasa gentar, mereka rasa tergugat. Dan oleh itu mereka mau melakukan penganiayaan terhadap Nehemia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mengapa si Sanbalat tidak menyukai Nehemia? Mungkin ada dua sebab. Pertama sekali, mungkin karena si Sanbalat ini terasa terancam dengan kekuasaan Nehemia yang mungkin akan menyebar ke daerah utara di tempat Sanbalat memerintah sebagai governor. Jadi jika hal ini terjadi, maka tidak mustahil orang Israel itu akan mengklaimkan bahwa tempat itu adalah milik orang Israel sendiri. Kemudian yang kedua, sebab kemungkinan yang kedua adalah Sanbalat benci kepada orang-orang Yahudi dan ingin mereka disingkirkan dari tanah Kanaan. Bayangkan, apa yang Tuhan janjikan kepada orang Israel? Dia akan memberikan tanah perjanjian, bukan? Di dalam kejadian 1 ayat 12.
Oke, di dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga 3. Di mana kita dapat melihat bahwa perjanjian ini sudah lama dibuat oleh Tuhan dan Abraham sendiri. Tetapi apa yang terjadi di sini? Sanballat coba merobohkan ataupun mungkin menghancurkan rencana si Nehemia untuk mendirikan semula tembok ini. Oke. Nah, di dalam ayat 2 berkata, maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Nah, di sini saya dapat melihat bahwa ada penganiayaan terjadi melibatkan 3 perkara. Yang pertama sekali penghinaan, yang kedua konspirasi, ketiga adalah kelicikan. Apa yang dikatakan dengan penghinaan, konspirasi dan kelicikan ini? Oke, para musuh melakukan penghinaan, mereka menghina, kan? Pada ayat 4 pasal 4 ayat 2 hingga 3 mereka menghina apa yang dilakukan oleh Nehemia itu. Kemudian bila cara itu tidak memberi kesan apa-apa, maka mereka mencetuskan konspirasi di dalam ayat 6 dalam pasal 6. Oke, berusaha melibatkan orang Israel dalam komplot yang akan menggagalkan pekerjaan pembangunan tembok. Dan ketika cara itu gagal, mereka berusaha menjauhkan Nehemia dengan pekerjaannya dengan komplot yang licik. Wow. Bayangkan sekali, kalau kita berada di tempat Nehemia, apa yang akan kita lakukan? Bila mula kita melakukan sesuatu pekerjaan, orang itu tidak suka dengan kita dan coba mencari cara untuk menyingkirkan kita. Oke. Melalui ejekan, melalui konspirasi, melalui kelicikan. Bila ejekan itu tidak berhasil, maka dia akan melakukan sesuatu perkara yang lain. Dia akan mencari cara yang lain. Begitulah cara iblis. Kalau kita mau lihat, iblis itu tidak akan pernah berhenti, dia tidak akan pernah berehat. Senantiasa berada di celah-celah pintu untuk melihat apakah ada lubang-lubang yang boleh dia masuk. Nah, jemaat Tuhan, kalau ada lubang-lubang yang kecil sekalipun, bila iblis melihat itu merupakan satu peluang untuk dia masuk, dia akan masuk. Dan lubang yang kecil itu akan semakin lama menjadi besar tanpa kita sadari. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang sebagai orang yang percaya. Biarpun kita cakap, oh kita orang percaya, kita datang gereja, tetapi kadangkala hal-hal seperti begini boleh menghalang kita, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita membangun iman kita. Kalau Nehemia dia membangun tembok, tapi kita membangun iman kita sendiri. Nah, bayangkan jika kita mau pergi beribadah, melayani Tuhan pada hari ini. Katakanlah pada hari ini kita mau datang ibadah, kita ada pelayanan di gereja. Kemudian tiba-tiba ada undangan dari luar, undangan khas, undangan yang istimewa lah buat kita semua. Oke, katakanlah undangan kawin. Kan? Biasa majelis-majelis kawin dibuat pada hari Ahad kan? Ya, supaya ramai orang yang boleh datang. Oke. Dan kemudian kita berkata kepada orang tersebut, kita tidak mau, saya mau pergi gereja, biar saya pergi gereja dulu. Tapi orang itu terus mendesak kita. Kan? Orang itu terus mendesak. Dan apa yang akan kita katakan? Apa yang boleh kita lakukan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang melayani? Kita melihat di dalam ayat 4. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Kemudian dalam ayat kelima kita dapat melihat kelicikan mereka, di mana setelah Nehemia menolak undangan mereka. Oke, ayat 5 sini berkata, lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Wah, surat yang terbuka. Apa ini surat yang terbuka? Kalau dalam konteks kita sekarang kita tidak tahu apa itu surat yang terbuka. Bagaimana jenis surat itu? Oke, pada zaman itu, surat terbuka ini pada zaman itu surat itu ditulis di atas papirus. Dia seperti kulit binatang. Kan kamu menulis di atas kulit binatang, kemudian surat itu akan digulung. Digulung dan diikat agar segala rahasia apa yang ada di dalam itu akan dijaga baik. Kalau pada konteks sekarang kita boleh katakan bahwa surat itu adalah surat ya sulit dan rahasia lah kan. Bila ada seseorang tuh menerima anugerah kah di tempat kerja kah dan sebagainya, mungkin kenaikan gaji kan, ada satu surat yang akan sampai kepada kita ditulis sana sulit dan rahasia. Maka dengan itu kita tidak boleh bagi tahu orang lain. Tetapi di sini berbeza.
Dengan membiarkan surat itu terbuka, Sanballat nih berharap agar ada orang lain yang akan melihat bahwa Nehemia ini dituduh melawan para penguasanya. Nah, sudahlah diejek, kemudian sekarang dikena tuduh lagi. Dituduh memberontak terhadap Raja Persia. Sedangkan si Nehemia ini kalau pertama-tama kita baca, dia adalah seorang pelayan pribadi raja dan sangat dipercayai oleh raja, sehingga dia memperoleh kedudukan yang sangat tinggi di istana Raja Persia. Tetapi dia mengalami tuduhan seperti begitu. Oke, di dalam ayat 6. Oke, mari kita lihat di dalam ayat 6. Ayat 6 hingga 7. Kali ini jemaat yang baca. Kan ada komplot yang terjadi, yang timbul di dalam surat ini. Ada satu rencana. Maksudnya benda ini bukan satu kebetulan, tetapi dia sudah direncanakan awal. Sudah dirancang dengan teliti. Tetapi kita melihat bahwa apa keputusan si Nehemia. Dan benda itu mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Walaupun kita tidak mengalami penganiayaan seperti Nehemia, mungkin saja masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pembelajaran, perhubungan. Mungkin juga di dalam gereja kita sendiri. Oke, perhubungan di antara orang-orang di gereja, di dalam gereja kita sendiri. Kan? Tapi saya percaya Nehemia ya dibantu oleh Roh Kudus, maka dengan itu kalau kita mengikut apa yang Nehemia lakukan, maka kita juga dapat menjadi seperti Nehemia. Oke. Nah, Yerusalem ini sebenarnya sudah runtuh pada awalnya. Oke, kenapa si Nehemia ini mau membangun kembali tembok itu? Bila dia lihat Yerusalem ini sudah runtuh, maka Nehemia ini sangat sedih. Oke, hancurnya Yerusalem, dan ingin dia mau membangun kembali kota itu dengan sokongan daripada Raja Persia. Bayangkan raja ini menyokong tindakan si Nehemia, dan dia cakap kepada Nehemia, pergilah. Kan? Bila dia cakap pergilah, maka dengan itu Nehemia pun pergi. Tetapi tuduhan yang dialami oleh si Nehemia ini sepertinya tidak masuk akal. Sebab apa? Dia dituduh memberontak. Bayangkan dia sudah melayani raja tersebut, bekerja di tempat raja tersebut, tetapi dia dikatakan sebagai memberontak, ingin mengambil kuasa, ambil alih kuasa raja. Oke, kita melihat pada ayat 8 dan 9. Oke, tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada, hanyalah rekaan semata-mata. Kalau di sini dia cakap itu isapan jempulmu belaka, tetapi kalau dalam bahasa Malaysia dia berkata itu adalah rekaan semata-mata. Dia hanya mereka-reka saja. Jadi surat yang ditulis itu sebenarnya tidak benar. Dia hanya direka, dicipta, dibuat-buat saja. Untuk apa? Untuk coba menjatuhkan iman si Nehemia. Oke. Mungkin kalau kita berada di tempat Nehemia, kita mendapat surat seperti itu, saya tidak pasti bagaimana perasaan kita. Kan? Apa perasaan kita bila kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi datang surat seperti begitu mengatakan, oh kita akan melakukan hal-hal tindakan seperti begini dan seperti begitu dan lain-lain lagi. Dan mungkin saja kita akan rasa kecewa, hati kita akan terluka. Mungkin kita akan berkata, apa guna saya mau bekerja lagi, apa guna saya mau melayani lagi. Nah, jemaat Tuhan, mungkin ada hal-hal yang akan menggentarkan kita pada waktu kita sedang membangun iman kita. Mungkin kita pernah mengalami situasi seperti Nehemia, tapi seperti yang saya katakan tadi, masalah-masalah, persoalan-persoalan, beban-beban hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Selagi kita bergelar manusia, selagi itulah persoalan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah putus. Kamu berdoa minta pertolongan Tuhan, benda itu settle. Kemudian ada lagi benda yang lain. Macam si Nehemia, dia berpikir bahwa dia mendirikan tembok itu, dia pikir sudah siap. Oke, sudah tidak apa-apa masalah sudah. Rupanya ada masalah lain lagi. Begitulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, ada masalah-masalah yang lain. Jadi di sini saya boleh katakan bahwa apabila kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hati kita. Oke, nah yang kedua, kelukaan hati dari pihak luar. Kita melihat ini dalam ayat 10 hingga 13. Oke, ada pelbagai cara digunakan, namun si Nehemia ini tidak mempedulikan apa yang coba dilakukan oleh Sanballat. Akhir sekali apa yang Sanballat lakukan? Bila tiada cara sudah,
Cara itu tidak boleh, cara ini tidak boleh. Usaha yang terakhir, apa yang mereka lakukan? Mereka memanfaatkan atau menggunakan semaya Nabi orang Yahudi untuk memerangkap Nehemia. Dia menggunakan orang yang terdekat dengan si Nehemia nih. Bayangkan kalau iblis tuh boleh menggunakan orang terdekat dalam kehidupan kita untuk menghalang kita membangun iman kita sendiri. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan mudah jatuh. Oke, di dalam ayat 10 dia berkata sini, ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalang datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Wow. Oke, komplot yang dilakukan sampai dia sampai dia berkata, boleh melibatkan kata bunuh lah, merencanakan hal ini. Oke, kemudian ayat 11 dia berkata, tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Nah, kalau untuk pengetahuan kita, bait suci, terdapat 2 tirai di dalam bait Allah. Satu pintu masuk ke tempat kudus dan satu lagi pintu ke tempat maha kudus. Hanya para imam sahaja yang dibenarkan masuk dan hanya imam besar sahaja boleh masuk ke tempat maha kudus. Nehemia bukan imam. Nehemia adalah governor. Dia hanyalah orang biasa. Dia tidak boleh masuk ke ruang maha kudus. Nah, jadi dengan itu dia berkata di sini, orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Kan? Si Semaya ini begitu, mari kita pergi masuk ke bait suci. Sebab ada orang mau bunuh engkau. Saya percaya mungkin dari tuntunan Roh Kudus, si Nehemia berpikir bahwa ya dia bukan imam. Dia hanyalah orang biasa. Orang biasa tidak boleh masuk di dalam bait suci. Kan? Mereka akan mati. Sebab tempat itu adalah tempat yang kudus. Kemudian di dalam ayat 12 hingga 13 dia berkata, kerana ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia, ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku kerana disuap Tobia dan Sanbalat. Oke, rupanya si Semaya ini dirasuah oleh Sanbalat dan Tobia. Jadi rasuah itu tidak hanya berlaku pada hari ini, sudah lama terjadi ketika zaman Alkitab lagi. Jadi ayat 13, untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Wah, bayangkan bila hal-hal konspirasi ini terjadi sampai menggunakan nama bait Allah untuk menjatuhkan seseorang itu. Oke, dalam kehidupan kita mungkin ada orang yang tidak senang dengan kita, kan? Mungkin bila kita melayani bahagian hadapan, mungkin ada orang yang tidak senang dengan kita. Mungkin dia lihat, orang ini, apakah orang ini melayani hanya untuk menunjukkan skill dia kah, ataupun bagaimana? Jadi ada pihak yang tidak senang, ada orang yang tidak senang. Jadi apabila kita mempunyai hati seperti Nehemia yang takut akan Tuhan, maka dengan itu kita dapat menghadapi situasi seperti begini, kan? Tidak ada kata-kata lain sudah yang boleh mendorong kita hanya daripada firman Tuhan. Dan inilah yang daripada firman Tuhan itu yang mendorong si Nehemia, dan saya percaya ianya juga mendorong kita semua. Pada saat kita menghadapi situasi hidup di dalam kehidupan kita sekarang, apabila kita membaca tentang Nehemia ini, apa yang Nehemia lakukan? Nehemia tidak mengambil keputusan sendiri. Tapi di sini kita dapat lihat bahwa dia berjalan sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan perancangan Allah sendiri. Dalam ayat 14 dia berkata, ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nobiah, Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Nah, akhirnya pekerjaan itu selesai, tembok itu selesai. Saya percaya kerana pekerjaan itu dilaksanakan bersama Allah. Jadi apa respon kita pada hari ini? Setelah kita membaca kitab Nehemia, apa yang dilakukan oleh Nehemia, apa yang dialami oleh Nehemia,
Walaupun seperti yang saya katakan tadi, penganiayaan itu mungkin tidak terjadi pada hari ini. Kalau dulu zaman Alkitab, penganiayaan itu sangat hebat. Orang mau datang gereja tidak dibenarkan masuk gereja, siapa datang gereja harus dibunuh dan sebagainya. Tetapi penganiayaan itu mungkin boleh terjadi dari segi masalah kita, dalaman kita. Dia tidak dapat membunuh fisikal kita, tetapi mungkin dia akan membunuh rohani kita. Bila mana ada seseorang itu menghalang untuk kita datang beribadah, kayak seperti yang saya katakan tadi, ada jemputan, mungkin ada beriadah bersama keluarga dan sebagainya. Nah, hari ini ada aktiviti di kalau tidak silap saya di kawasan Bandar, mengibar jalur gemilang. Wah, kan sebagai rakyat Malaysia apa yang perlu kita lakukan? Tapi sebagai orang yang percaya, apa juga kita perlu lakukan hari Minggu? Mana kita akan pergi? Kita pergi sana ataupun kita pergi beribadah dulu? Kan selalu hamba-hamba Tuhan dia akan berkata, kalau mau pergi melakukan aktiviti boleh, tapi selepas kamu beribadahlah. Kan selepas kamu pergi beribadah hari Minggu, selepas itu kamu boleh pergilah kemana yang kamu mau pergi. Nah, dengan itu kan iman kita tidak akan terganggu. Sebab kita datang sini, kita datang ibadah sini untuk membangun iman kita. Amin. Kan? Apabila kamu keluar saja dari pintu ini, mungkin ada masalah terjadi terus. Bagaimana kamu mau membangun iman kamu? Belum saja keluar daripada pagar gereja ada sudah masalah. Kena call sudah. Mungkin yang pelajar ataupun yang bekerja kena telepon sudah ada masalah-masalah begini, masalah-masalah tertentu. Nah, saya mau kongsikan satu cerita di mana kisah ini adalah kisah yang benar-benar terjadi di Indonesia. Ada seorang pribadi ini, dia bernama Lanjar. Oke, satu hari Lanjar dan keluarganya, diorang ada 3 orang saja, istri dan anak, 1 anak. Oke, mereka naik motor, jadi istrinya membonceng di belakang bersama 1 anaknya. Tiba-tiba ada satu kereta di depan brake mengejut. Dan apa yang si Lanjar lakukan adalah dia pun juga brake mengejut. Dan akibat daripada itu, istri si Lanjar ini terpelanting akibat daripada impak brake tersebut. Si istri si Lanjar ini terpelanting ke sebelah jalan yang berlawanan. Dan akhirnya ada kereta datang melanggar istri si Lanjar, dan istri si Lanjar mati di tempat kejadian. Dan si Lanjar sangat terkesan karena sudahlah dia kematian istri, anak dia juga mengalami mengalami emosi yang tidak bagus lah, yang tidak stabil lah, terganggu lah emosi, memang sangat-sangat terganggu. Kemudian bila si Lanjar ini mau buat report ke balai polis, dia pula yang ditangkap. Dia ditangkap, disabitkan kesalahan karena apa? Karena membawa kendaraan secara berbahaya hingga menyebabkan kematian. Padahal sebenarnya bukan dia yang buat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia ditangkap. Rupanya orang yang melanggar istri si Lanjar itu adalah orang yang berpengaruh. Dan mereka membayar kepada pegawai ini untuk mengelak daripada didenda, mengelak daripada menerima hukuman yang sepatutnya. Bagaimana perasaan si Lanjar? Sudahlah kehilangan istri, anak pula mengalami emosi, dia pula ditangkap. Kan dia mau menuntut keadilan, tetapi dia ditangkap. Nah, peristiwa ini mungkin boleh saja terjadi dalam kehidupan kita. Kalau bukan sekarang, satu masa nanti. Sebab kita dapat melihat bahwa dunia semakin lama semakin jahat. Ada pengajar-pengajar sesat yang mungkin saja akan menyesatkan kita kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, maka dengan itu apa yang perlu kita lakukan sebagai respon kita? Oke, sebagai respon kita perlu memiliki hati dari Allah sahaja. Oke, kata kepada kiri kanan kamu, miliki hati Allah saja.
kita dapat melihat bahwa si Nehemia ini tidak terpengaruh. Karena apa? Bila Tuhan beserta dengan dia tidak akan mudah terpengaruh. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya tidak menghalang dia untuk terus meneruskan rencana Allah. Begitu juga dengan kita sendiri. Apabila kita tidak terpengaruh dengan tipu daya muslihat iblis, maka dengan itu kita dapat membangun iman kita. Kan? Kita membangun iman kita. Kalau kamu baca balik di dalam ayat 3 hingga 4 tadi, mereka mengutus seseorang. Mereka mengutus kepada si Nehemia. Tapi apa yang Nehemia katakan? Tidak. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, 4 kali. Kali kelima pun masih lagi. Tapi Nehemia masih mengatakan tidak. Dan kita perlu terus bertahan sebagai orang yang percaya. Terus bertahan dalam apa juga situasi yang menggoncangkan iman kita, biar Tuhan yang bekerja. Karena ada satu istilah mengatakan God is in control. Allah itu berkuasa. Jadi apabila kamu keluar dari tempat ini, bila masalah itu terjadi dalam kehidupan kamu, kamu jangan takut. Saya percaya Nehemia juga tidak takut. Mungkin dia rasa gentar, tetapi Roh Kudus beserta dengan dia. Dan dia memiliki hati dari Allah sahaja. Mungkin kalau kita sebagai manusia biasa, orang membalas itu kita akan membalas balik, betul kan? Orang balas kita dengan kejahatan, kita pun akan membalas dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan tidak mengajar kita begitu. Firman Tuhan tidak mengajar kita untuk melakukan kejahatan dengan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka dengan itu kita boleh melihat situasi Nehemia sendiri, di mana dia berhasil. Walaupun ada pelbagai cabaran dugaan yang terjadi dalam hidupnya, dia berhasil. Jadi kalau Anda ataupun kita lah, kalau kita mau berhasil di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, marilah kita memiliki hati dari Allah sahaja. Miliki hati dari Allah sahaja. Berdoa dan minta hikmah daripada Tuhan, dan biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Karena persoalan itu datang dalam pelbagai cara, dalam pelbagai bentuk. Dan persoalan tidak kenal siapapun kamu. Kamu orang yang baru percaya, sudah lama percaya, kamu bekerja, tidak bekerja, dan sebagainya. Persoalan itu akan tetap ada, tetap datang kepada kamu. Maka dengan itu jemaat Tuhan, saya ingin mendorong kita, marilah kita terus memiliki hati dari Allah sahaja, agar kelukaan yang kita alami dapat disembuhkan. Karena firman itu adalah sumber segalanya, sumber kedamaian, dan juga memberi banyak dorongan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan agar Engkau memulihkan hati kami. Mungkin hati kami telah remuk, telah sakit. Kami mengalami kelukaan hati, mungkin dari segi pekerjaan, pembelajaran kami, keluarga kami, mungkin dari segi pelayanan, bahkan orang-orang di sekitar kami di gereja ini Tuhan. Dan Bapak, biarlah mereka akan merasakan kasih Tuhan, kasih yang memulihkan, dan mereka dapat terus melihat akan kasih Tuhan. Dan Bapak, kami sangat merindukan pemulihan, khususnya untuk generasi masa kini. Dan biarlah kerajaan-Mu dinyatakan melalui generasi kami di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak.
Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan nyanyikan lagu ini sebagai respon kita. Bapakku memohon, pulihkan hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Pulihkan hati kami, kembalikan hati Bapa pada anaknya. Bila mereka merasakan akan kasih-Mu Tuhan, kasih yang memulihkan setiap kami, yang memulihkan hati kami. Rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Biarkan mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Dan kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Bapa di surga, mungkin ada di antara kami yang mengalami kelukaan hati. Mungkin pada saat mereka mau membangun iman mereka, pada saat mereka mau melayani Engkau Tuhan. Namun kami terus berdoa Tuhan, melalui firman Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan, agar kami akan terus memiliki hati daripada Allah sahaja. Agar apabila kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami boleh membawa damai sejahtera sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan bagi mereka yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Dan khusus buat hidup kami sendiri Tuhan, kami mau mempelajari seperti apa yang dilakukan oleh si Nehemia, untuk terus bersandar kepada Tuhan apapun yang dialami, apapun yang dirasakan dalam kehidupannya. Pada saat dia sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam hidupnya, dia memilih untuk terus bersandar kepada Tuhan. Dan begitulah dengan kami Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami terus bersandar kepada Tuhan. Karena kami percaya segala pergumulan, segala beban hidup yang terjadi dalam hidup kami itu, Engkau lebih besar. Dan firman Tuhan juga berkata, lembah kekelaman diubah menjadi lembah bermata air. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hati kami Bapa. Pulihkan hati kami. Apabila kami mengalami sakit hati yang terlampau Tuhan, mungkin kami akan rasa ingin membenci seseorang itu. Namun Bapa, ampuni kami seperti mana kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Kami yakin dan percaya Bapa, pada satu ketika dahulu Yesus juga mengalami hal yang sama. Dan
Tuhan Yesus meletakkan kerendahan hati di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan.